Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah, saat ini kita akan membahas tentang hakikat tujuan hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah. Berarti hakikat hidup kita di dunia ini tidak ada lain kecuali menyembah, mengabdi kepada Allah. Kemudian banyak di antara manusia ini yang salah memahami dalam arti ibadah. Banyak yang menganggap bahwa ibadah itu hanya sholat, kemudian zakat, puasa, haji, atau hal-hal yang sangat terbatas sekali. Oleh sebab itu, dengan memahami bahwa koridor ibadah ini sangat luas, bahkan setiap hembusan nafas kita, setiap yang kita pandang, setiap yang kita rasakan, ini bisa bernilai ibadah. Karena pada hakikatnya ibadah itu oleh para ulama fikih dibagi menjadi dua hal yang besar, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah artinya ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah bentuk dan tata caranya. Ini kebanyakan menyangkut terkait dengan kewajiban-kewajiban. Sehingga ibadah mahdhah yang kita lakukan dalam setiap hari diantaranya adalah sholat. Sholat 5 waktu, sholat fardu. Ini adalah ibadah mahdhah. Ditentukan caranya, bahkan Nabi Muhammad SAW memberikan contoh. Kemudian zakat, puasa Ramadan, dan berhaji. Tetapi di luar itu sesungguhnya bahwa ibadah bisa kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Karena ibadah mahdhah dalam kerangka melaksanakan kewajiban ini, yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jenis yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini pada intinya adalah idkhalus surur, memberikan kepuasan baik kepada diri maupun orang lain. Itu ibadah ghairu mahdhah. Umpamanya kita di rumah, selaku suami, selaku kepala rumah tangga, kita melaksanakan kewajiban sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Ini sebenarnya adalah ibadah. Kemudian para wanita di rumah dengan memasak, dengan menertibkan rumah, dengan mengelola rumah dengan sebaik-baiknya, sehingga penghuni rumah menjadi kerasan, menjadi merasa nikmat dan senang. Ini ibadah. Sehingga sebenarnya tujuan daripada hidup ini, kalau tidak diniati sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengalami kerugian yang luar biasa. Karena pada dasarnya ibadah baik mahdhah maupun ghairu mahdhah, tujuan akhirnya adalah taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika rangkaian hidup kita di dunia ini senantiasa berdekat-dekat diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak lagi merasakan kekhawatiran yang luar biasa. Kita senantiasa merasa ditemani Zat yang maha agung, Zat yang maha kuasa senantiasa mengawal kita, maka kita pun tidak takut. Oleh sebab itulah, agar hidup kita benar-benar mendapatkan tujuan yang semestinya, maka orientasi hidup ini, marilah para pemirsa BBS TV Madiun rahimakumullah, kita robah bahwa pola hidup yang benar tujuannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa saja ketika kita bekerja mencari uang, baik di kantor, di pasar, di perusahaan, atau di mana saja,
Kalau tujuan kita ini hanya mencari uang, agar kita bisa makan, agar kita bisa membeli pakaian, agar kita bisa membangun rumah, maka tujuan inilah yang harus kita benarkan. Bahwa kita bekerja adalah ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Karena hasilnya adalah untuk kebaikan keluarga kita, untuk kebaikan diri kita. Bahkan setiap yang kita gerakkan, setiap nafas, setiap pola tingkah dan ucapan kita, kalau kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya itulah tujuan hidup yang sesungguhnya. Sehingga para pemirsa BBS TV rahimakumullah, yang seringkali merubah arah tujuan hidup itu tidak ada lain kecuali syaitan laknatullah. Allah memperingatkan kita manusia dalam surah An-Nas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang sering membisikkan di hati manusia dari bangsa jin dan bangsa manusia. Nah, ini yang seringkali memutar balik arah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika kita berangkat kerja, kita berniat ibadah kepada Allah karena mencari ridha Allah, mencari nafkah untuk keluarga kita. Di tengah jalan ada bisikan-bisikan. Oleh sebab itu, bisikan yang datang dari dua makhluk, minal jinnah, bangsa jin, wan nas, dari bangsa manusia. Mungkin kalau bangsa jin untuk membisiki kita, barangkali di zaman modern yang semacam ini akan merasa kesulitan. Justru bisikan itu banyak dari manusia. Siapa manusia yang membisiki kita? Ya orang yang dekat dengan kita. Bisa anak, bisa istri, suami, bisa tetangga, bisa saudara. Oleh sebab itu, dengan memanage niat yang betul-betul ta'abudan, beribadah, mendekatkan diri taqarruban ilallah, inilah maka sesungguhnya tujuan hidup kita ini sudah benar. Dengan bertawajuh menghadapkan diri kita, baik dengan lahir maupun batin, baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk senantiasa mengharapkan kedekatan kita dengan Allah, baik dengan ibadah mahdhah melalui sholat, dengan puasa baik wajib maupun sunnah, dengan zakat maupun sedekah maupun infak, baik haji maupun umrah. Kalau kita hadapkan wajah kita dan rohani kita kepada Allah, maka insya Allah kita ini termasuk hamba Allah. Kalau di dunia saja kita ini sudah menjadi hamba Allah, insya Allah karena hamba Allah di dunia ini sudah pasti, maka di akhirat besok kita tergolong kepada hamba Allah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah para pemirsa BBS TV rahimakumullah, dalam meniatkan segala sesuatu, mari kita arahkan kepada tujuan ibadah. Mencari ilmu karena kita ibadah kepada Allah, tanpa memikirkan bisikan-bisikan. Saya akan mencari ilmu seperti ini biar menjadi ini. Baik tujuan itu, tetapi kalau tidak hati-hati, dia tidak semakin dekat dengan Allah, tetapi semakin jauh dari Allah. Seringkali kita menginginkan sesuatu, kita diuji oleh Allah, tidak bisa mencapai sesuatu itu, kemudian kita marah kepada Allah. Nah, inilah sebenarnya yang harus kita jaga. Maka dengan ibadah, dengan meniatkan segala sesuatu untuk mencari ridho Allah, itulah menjaga kemurnian niat, kemudian menjaga keberlangsungan amaliyah kita, dan menjaga hasil amal kita. Pemirsa BBS TV rahimakumullah, maka dengan memperbaiki arah tujuan hidup ini, kita sudah tahu bahwa arah hidup, tujuan hidup adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh juragan kita, oleh Allah, kita ini selaku abdi, maka abdi yang baik adalah yang mengikuti perintah. Kalau kita dilarang, maka kita menjauhi. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang sedikit ini, paling tidak kita memperbaiki niat. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya nilai amal perbuatan seseorang itu didasarkan pada niatnya. Boleh saja setiap hari kita ini nggak makan, tapi kalau tidak diniati puasa, maka kita tidak mendapatkan nilai puasa. Boleh saja kita membagi-bagi sesuatu kepada orang lain, tapi kalau tidak kita niati sedekah, infak, maka amal perbuatan yang kita lakukan ini pun tidak memiliki nilai sesuai yang kita harapkan.
Pemirsa BBS TV, Madiun rahimakumullah, yang sedikit ini tentang tujuan hidup, mudah-mudahan menginspirasi kita, memperbaiki hal-hal yang perlu kita perbaiki, memberi motivasi untuk semakin menuju kesempurnaan hidup. Dan pada akhirnya kita mohon kepada Allah atas hidayah, inayah, bimbingan dan petunjuk kepada kita, sehingga Allah benar-benar memberikan petunjuk kepada arah tujuan hidup yang benar. Mudah-mudahan apa yang kita bahas yang sedikit ini senantiasa sekali lagi memberikan bekal hidup kepada kita mulai hari ini hingga nanti akhir hayat nanti. Akhirun aqulu lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.